Jadi sebelumnya perkenalan ulang lagi kali ya Kak. Boleh. Saya Rifa sama itu teman saya Widya. Kami itu dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Kebetulan kami kan lagi ada tugas mata kuliah editorial, penulisan editorial dan opini ya Kak ya. Tugasnya itu disuruh wawancara sama mahasiswa UPP. Jadi sebelumnya kita juga udah sempat ngobrol-ngobrol sama dosen dari UPSIKA-nya, dari UBP-nya juga Pak Adi, kayak masalah kolaborasi tugas ini. Jadi tugas kami itu disuruh mencari informasi dari tugas kakak sebelumnya yang wawancara UMKM itu, yang UMKM di Karawang. Jadi kita itu cuma mencari data-data dari sudut pandangnya kakak aja. Gitu, Kak. Mungkin langsung mulai ke pertanyaannya aja kali ya. Boleh. Oke nih Kak, ada pertanyaan dari saya. Ya. Ya, berdiri kedai kopi. Itu kan mewawancarai kedai kopi. Nah, berdirinya itu kapan sih Kak? Kalau Dia Oke. Aku jawab ya. Dia berdirinya itu mulai dari tahun 2018. Lokasinya itu di mana Kak? Lokasinya buat deketnya itu di samping persis Universitas Buana Perjuangan Karawang, samping kanan. Oh, di situ ada ya? Ada. Oh. Baru tahu soalnya. Juga baru tahu kemarin sih, Bang. Itu maksudnya itu kedainya milik pribadi atau komunitas kan itu ada nama asal usul nama kedai itu ada dari komunitasnya. Nah, itu milik pribadi atau dari komunitas? Itu milik pribadi sih sebenarnya, itu juga punyanya dosen Unsika tahu. Oh iya. Kenal gak Pak Seya Piantara SEMM? Oh, kurang tahu. Kayaknya beda. Dosen. Iya. Beda. Sepertinya dosen ekonomi sih, cuman dia emang dosen Unsika sih pas aku kenalan sama beliau. Oh. Lalu ada lagi pertanyaan nih Kak. Apa ciri khasnya kedai tersebut? Jadi kalau menurut aku pribadi ya, namanya kedai kopi semuanya kan pasti nyajiinnya kopi ya. Dan kopi itu kan tergantung sama selera kita masing-masing. Nah, yang jadi poinnya di sini tuh apa sih yang beda gitu kan? Kalau menurut aku pribadi tuh itu pelayanannya, karena itu kan aku ngeliatnya tuh kayak kedai mahasiswa gitu. Isinya mahasiswa, di mana baristanya mahasiswa, kasir juga mahasiswa, ownernya pun dosen gitu ya. Dan rata-rata yang datang ke situ tuh emang mahasiswa mau ngerjain tugas atau sekedar untuk nongkrong-nongkrong doang. Jadi ketika lingkungannya lingkungan mahasiswa, itu kan buat mahasiswa ngerjain tugas itu lebih nyaman. Apalagi kalau frekuensi di mahasiswanya tuh kayak buat lebih sharing-sharing sama baristanya pun masih bisa nyambung gitu loh. Jadi menurut aku lebih ke pelayanannya aja sih yang lebih ditekankan di situ. Oke, berarti lebih ke pelayanannya ya. Terus kesan pertama kakak datang ke kedai itu bagaimana sih Kak? Kesan pertamanya nyaman banget, itu yang tadi aku bilang loh, pelayanannya ya. Kesan pertamanya karena dari di situ waktu pertama kali aku datang tuh kan langsung sama ownernya. Dia kan sebagai pelaku dosen juga, jadi buat ngobrol tentang aktivitas kemahasiswaan tuh asik gitu loh, langsung disambut ramah, baik pelayanannya. Jadi untuk kita datang lagi tuh mau tertarik gitu untuk datang lagi, karena memang pelayanannya yang bagus gitu selain menu-menunya. Oke. Jadi ada lagi nih, menurut kakak kedai ini jadi rekomendasi buat kita gak sih sebagai mahasiswa
atau yang lainnya untuk datang ke kedai tersebut? Menurut aku sih sangat rekomendasi ya, karena yang pertama harganya tuh sangat terjangkau, range harganya tuh murah-murah ya untuk kantong pelajar ya, sekitar gak nyampe 20.000 lah satu menunya. Nah, untuk tempatnya juga rame gitu, rame dan difasilitasi ada bangku sama ada meja untuk kita bisa nongkrong dan ngerjain tugas bareng teman-teman. Setelah itu juga tempatnya lumayan luas, terus juga pelayanannya tadi bagus gitu ya, terus ada wifi-nya juga. Jadi buat sharing-sharing sama teman-teman di situ tuh nyaman dan enak gitu, karena mayoritas yang datang ke sana itu mahasiswa. Oh, baik, Kak. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan diserahkan kepada Pak. Makasih, Kak. Sama. Kalau itu kedai kopinya kan offline-nya kayak di situ. Ada nggak sih selain offline kayak dia misalnya jualan di Shopee Food, GrabFood, atau mungkin ada dia jualan juga di Instagram pribadi, atau mungkin ada punya Instagram sendiri. Oke, mau jawab ya. Jadi kalau untuk fokusnya sendiri sih emang di offline ya. Emang kita pelayanan secara offline. Kalau misalnya kita cari online itu ada juga kita nyediain secara online di aplikasi GrabFood. Cuman di aplikasi GrabFood aja. Nah, berarti aplikasi yang lain belum terdaftar gitu ya, belum bisa. Belum terjangkau. Selama saya wawancara sih belum terjangkau aplikasi lain. Mungkin nanti nyusul ya. Kenapa kedai kopi di Wamuda itu jadi alasan kakak untuk diwawancarai? Kenapa milih kedai kopi itu untuk diwawancarai? Karena pertamanya gini, aku nyari UMKM tuh yang berbasisnya mahasiswa gitu. Karena kalau UMKM lain kan ya UMKM yang dijalankan oleh orang gitu, biasa orang biasa atau sudah berusia lanjut gitu. Tapi kan kalau UMKM yang dijalankan oleh mahasiswa itu masih jarang banget gitu ya. Akhirnya aku cari referensi nih, ada nggak sih UMKM yang memang dijalannya sama mahasiswa atau dibentuk oleh mahasiswa yang dimana pekerjanya itu juga seorang mahasiswa gitu. Akhirnya aku dikenalkan nih sama seorang dosen namanya Pak Seya. Akhirnya aku komunikasi sama beliau dan ternyata memang kerjanya di sana tuh barista sama kasirnya itu sama-sama mahasiswa semester 7 waktu itu. Jadi aku termotivasi nih, seorang mahasiswa aja bisa menggerakkan kewirausahaan gitu kan. Jadi itu lebih tertarik buat wawancarain yang benar-benar dari kalangan mahasiswanya sendiri gitu. Kan tadi tuh kakak tertarik buat wawancarai ya kak. Ada nggak sih keinginan kakak buat buka usaha kayak kedai kopi yang kedai kopi jiwa muda kayak gitu? Sebenarnya sih aku bukan Oke, boleh dilanjut dulu. Oh, apa? Oke. Aku sih sebenarnya bukan orang yang suka minum kopi gitu. Jadi karena bukan ketertarikan, jadi belum sampai sekarang tuh belum ada keinginan untuk buka hal yang sama gitu kayak kedai kopi. Mungkin nanti akan mencoba hal-hal yang memang sesuai sama minat aku. Tapi kenapa aku pilih waktu itu kedai kopi? Karena waktu itu memang aku mencari yang dibangun oleh mahasiswa dan dikerjakan oleh mahasiswa, dan kebetulan yang ketemu saat itu yang direferensikan yang menurut aku tertarik itu adalah di si kedai kopi ini. Jadi sebenarnya sih strategi sama pemasarannya bisa kita tiru gitu ya. Cuman mungkin untuk produk kita bisa pilih produk yang berbeda sesuai sama keinginan dan kemauan kita. Di luar menurut pendapat kakak ya, gimana sih mengupayakan usaha kedai kopi jiwa muda tersebut agar terus berkembang dan mampu bersaing dengan kafe-kafe yang lain? Karena menurut aku ya, karena sekarang dia kan fokusnya adalah untuk kawasan mahasiswa aja gitu. Jadi lebih fokus ke mahasiswa dan jam kerjanya pun ngikutin jam kerja mahasiswa, di mana ketika ada mahasiswa ada kelas gitu. Ya udah kalau baristanya lagi ada kelas ya mereka tutup gitu ya kan. Kalau nggak ada handle gitu mereka tutup. Nah menurut aku yang kayak gitu tuh masih jadi kendala gitu untuk mengembangkan usaha, karena mereka tuh jadi jamnya nggak pasti-pasti banget. Tapi kalau misalnya menurut
untuk terus berkembang, yang pertama selain jamnya pasti, mereka juga jangan memfokuskan hanya kepada mahasiswa gitu. Karena kalau misalnya yang wilayah di samping UBP itu kan ada kayak kumpulan warung gitu ya. Jadi itu tuh isinya mahasiswa aja. Jadi kebanyakan mahasiswa aja yang bisa akses gitu. Orang-orang luar kayak bapak-bapak, ibu-ibu tuh kayak mungkin agak segan gitu untuk masuk karena isinya memang lingkungan mahasiswa ya. Jadi kalau mau berkembang menurut aku sih di luaran itu. Jadi bisa diakses untuk segala kalangan usia. Mungkin Kak, jadi ada ada pertanyaan lagi dari saya. boleh. Menurut kakak kan setelah mewawancarai, nah kakak mempunyai motivasi apa sih yang kakak ambil dari wawancara tersebut? Kakak memiliki motivasi lagi dari wawancara tersebut? Karena saya juga posisinya bekerja gitu ya, saya tuh pengen jadi pengusaha juga karena di situ saya ngeliatnya kayak enak ya, ternyata jadi pengusaha itu punya jam terbang sendiri. Maksudnya ketika kita ada urusan kita bisa kejar urusan kita, tapi kita juga nggak lupa kalau kita punya usaha gitu. Ibaratnya sekecil apapun usaha kita kan kita tetap jadi bosnya gitu kan. Dan seorang mahasiswa pun bisa loh jadi seorang wirausaha gitu, walaupun dimulai dari hal-hal yang kecil. Makanya saya mikirnya, oh saya juga harusnya bisa gitu jadi seorang pengusaha walaupun dimulai dari hal kecil. Jadi motivasinya lebih ke gitu sih, kayak mereka bisa loh buka usaha sambil kuliah, mungkin sambil kerja juga di luar. Masa kita nggak bisa gitu kan? Itu sih yang paling jadi motivasi buat saya. Makasih ya Kak Karyani atas partisipasinya dalam wawancara ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya karena Karyani juga sangat sibuk ya. Semangat UASnya gitu. Mungkin cukup ya dari kami setelah tahu dan mewawancari lebih lanjut lagi tentang UMKM ini. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Jadi dari hasil ulasan Karyani ini bahwa kedai kopi Jiwa berdiri sejak tahun 2018. Lokasinya itu di samping UBP atau Universitas Buana Perjuangan. Lalu kedai kopi ini juga memiliki ciri khas, yaitu pelayanannya yang membuat kita nyaman dan sangat rekomendasi bagi mahasiswa atau bagi kita lah ya, karena harganya itu sangat terjangkau, tempatnya juga sangat dekat sama universitas. Dan yang terpentingnya, kita dapat termotivasi dengan usaha UMKM ini untuk kita juga bisa memilikinya UMKM seperti ini, dan kita lebih kreatif lagi untuk mengembangkannya gitu. Cukup. Terima kasih.